1. Subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Anak-anakku, materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai huruf kapital dan tanda baca. Sebelum ke pelajaran berikutnya, Ustazah Istanti mengucapkan salam dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anakku, marilah kita berdoa bersama-sama. Membaca doa belajar dulu ya nak. Coba kita baca doa bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Langsung saja ya anak-anakku, kita ke pembahasan materi berikut ini. Oke. Materi yang pertama yaitu mengenai huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Jadi, pengertian huruf kapital adalah huruf besar. Contoh seperti pada slide berikut ini, yaitu A, B, C, D, E, F, dan sebagainya menggunakan huruf besar. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Jadi, menggunakan huruf kapital ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kata atau pada awal kalimat. Contohnya, Anja membaca buku yang kemarin ia pinjam di perpustakaan sekolah. Awal katanya di sini siapa? Oke, awal katanya yaitu Anza. Berarti A-nya kita memakai huruf kapital atau huruf besar. Oke. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai penulisan nama orang. Contohnya Aza, Ani, Budi, depannya memakai huruf kapital. Nama tempat atau geografis seperti Surabaya, S-nya besar, Jakarta, J-nya besar. Berikutnya lagi suku bangsa, misalkan suku Dayak, S-nya besar, D-nya besar. Kalau Indonesia mempunyai berbagai macam suku, berarti sukunya ditulis pakai huruf kapital atau tidak? Tidak, karena tidak diikuti dengan nama suku bangsa, hanya suku saja, berarti S-nya kecil. Kecuali di Indonesia terdapat suku Dayak, berarti S-nya besar, D-nya besar, karena diikuti dengan nama suku bangsa. Dan digunakan untuk penulisan agama, contohnya Kristen K-nya besar, Islam I-nya besar, Buddha B-nya besar, dan bahasa. Contohnya seperti ini. Kita sedang belajar bahasa Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa B-nya besar, Indonesianya I-nya besar. Kecuali hari ini kita menggunakan berbagai macam bahasa. B-nya bagaimana? B-nya tidak ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti dengan apa? Penulisan nama bahasa. Jadi B-nya kecil. Contoh kita lihat berikut ini. Rio dan Andi berlibur ke pantai. Kira-kira mana yang ditulis dengan huruf kapital? Oke, pinter, yang ditulis dengan huruf kapital yaitu di sini ada syaratnya penulisan nama orang. Di sini nama orangnya siapa? Rio dan Andi. Berarti R-nya kita memakai huruf kapital. Andi, A-nya juga memakai huruf kapital. Berikutnya, yang ketiga, syarat yang ketiga,
Huruf kapital digunakan untuk awal menuliskan tahun. Misalkan Hijriyah hanya besar, Kabisat K-nya besar. Bulan, contohnya Januari, J-nya besar, Februari, F-nya besar, Maret, M-nya besar. Hari juga menggunakan huruf kapital, contohnya Senin, S-nya besar, Selasa, S-nya besar, Rabu, R-nya besar. Dan hari raya, contohnya Hari Raya Nyepi, berarti bagaimana? N-nya besar. Hari rayanya ikut besar enggak? Iya, hanya besar. Contohnya kita lihat di bawah ini. Hari Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus. Kita lihat syaratnya di sini. Jika ada nama bulan, kita menggunakan huruf kapital. Di sini bulan apa? Agustus. Berarti kalau gitu A-nya harus memakai huruf kapital. Dari sini anak-anak sudah mengerti syarat atau kapan kita menggunakan huruf kapital? Oke, kalau kalian sudah mengerti, kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai tanda baca. Ya, pasti kalian masih ingat tanda baca kita pernah pelajari. Kelas 2 aja kita sudah pernah belajar ya materi tanda baca, yaitu mengenai tanda titik, tanda tanya. Kita ketemu lagi di kelas 6, tetapi lebih banyak kita belajar mengenai tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Ya, kita lihat simbolnya titik seperti itu ya. Ya. Kegunaan tanda titik itu untuk apa? Yaitu untuk mengakhiri kalimat. Ya. Contohnya kita lihat di sini ya anak-anak. Ya. Contohnya Ani, A-nya besar ya, jangan lupa ya. Ani sedang belajar di rumah ya. Titiknya digunakan di akhir kalimat seperti ini. Jadi jangan lupa, biasanya kalian lupa menulis kalimat tanpa menggunakan tanda baca, itu salah. Harus menggunakan tanda baca dengan kalimat yang sesuai ya. Contohnya di sini, akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma, simbolnya seperti itu. Kegunaannya untuk apa tanda koma? Yaitu untuk kalimat majemuk yang membedakan anak kalimat dan induk kalimat. Apa sih Mem anak kalimat dan induk kalimat? Langsung kita lihat ke contoh berikut ini ya. Contohnya, ya. Karena hujan lebat dan tidak membawa payung, Rina menjadi telat pulang ke rumah. Berarti anak kalimatnya mana? Oke, karena hujan lebat dan tidak membawa payung. Induk kalimatnya apa di situ? Rina menjadi telat pulang ke rumah. Jadi untuk membedakan harus menggunakan tanda koma seperti ini. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik dua. Simbolnya seperti ini ya anak-anak. Oke, di sini kegunaan tanda titik dua yaitu untuk apa? Yaitu untuk kalimat yang memerlukan rincian. Contohnya, menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah. Ya, contohnya di sini tanda titik dua untuk menjelaskan rincian. Apa saja perlengkapan sekolah yang dibeli? Yang pertama yaitu apa? Seragam, sepatu, peralatan tulis, juga tas. Jadi tanda titik dua yaitu kalimat yang membutuhkan rincian. Tanda baca yang keempat yaitu tanda tanya, simbolnya seperti ini. Kegunaannya apa tanda tanya itu? Yaitu digunakan untuk kalimat
tanya. Ini biasanya kalian sering lupa. Membuat kalimat tanya tanpa diakhiri tanda tanya itu juga salah. Contohnya kita lihat di bawah ini. Siapa nama anak baru itu? Kalian bertanya nama anak itu siapa? Harus diakhiri dengan tanda tanya. Tanda baca yang kelima yaitu tanda seru. Ya, kegunaan tanda seru yaitu digunakan untuk kalimat perintah. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lupa diberi dengan tanda seru. Yang keenam yaitu tanda petik. Ya, simbolnya seperti ini, tanda petik. Kegunaannya apa tanda petik itu? Yaitu digunakan untuk menuliskan judul lagu atau buku, serta penggunaan kalimat langsung dalam percakapan. Contohnya biasanya ada pada dialog. Contoh kita lihat di bawah ini. Film, ya di sini filmnya judulnya siapa? Ainun dan Habibie. Jangan lupa diberi tanda kutip atau tanda petik ya. Film tanda petik 2, Ainun dan Habibie tanda petik lagi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel dikte. Ya, jadi judul lagu, judul buku harus menggunakan tanda petik atau dalam percakapan. Anak-anak, dari keenam tanda baca ini, apa ada kesulitan? Jika tidak ada kesulitan, Memis punya contoh soal buat kalian. Yang pertama, kita lihat di sini, penggunaan ejaan. Kalau ada soal yang berkaitan dengan ejaan, berarti berkaitan dengan huruf kapital. Ya, penggunaan ejaan sesuai kaidah yang benar terdapat pada kalimat. Di sini kita lihat pilihannya. Yang A, kamu lihat perbedaannya apa di sini? B, C, dan D. Kita lihat. Kalimatnya sama, perbedaannya apa? Coba kita lihat. Salah satu makanan khas kota Medan. S salah, ya salah S-nya, awal kalimat S-nya betul, huruf kapital betul. Salah satu makanan khas kota Medan. Ya, K-nya besar apa kecil kotanya? Harusnya apa? Kotanya K-nya besar karena diikuti nama daerah. Jadi kota K-nya besar, Medannya M-nya besar ya. Adalah Bika Ambon. Ingat, ini biasanya menjebak. Bika Ambon itu bukan nama kota, tetapi nama apa? Kue. Jadi Bika Ambon seharusnya memakai apa? Huruf kecil, bukan huruf kapital. Berarti asalnya dari mana? Kota. Oke, pinter. B, sekarang kita lihat salahnya dari mana di sini? Oke, dari kota sama apa? Bika Ambon. Itu salah. C, salahnya dari mana anak-anak? Salahnya dari, coba kita lihat, C sama D. Oh, C sama D sama ya ini ya. Berarti coba kita lihat jawaban yang betul yang mana? C. Ya, kalau kalian jawab C juga betul, kalau kalian jawab D juga betul. Kenapa itu betul? Lihat penjelasan berikutnya. Nah, karena di sini Bika Ambon bukan nama kota sehingga tidak memakai huruf kapital karena Bika Ambon nama kue. Kecuali nama geografis diawali dengan huruf kapital, misalnya kota Medan, K-nya besar, M-nya besar. Dari sini kalian mengerti? Kalau kalian mengerti, Memis punya contoh soal.
Contoh soal yang kedua, penggunaan tanda petik yang benar terdapat pada kalimat. Ingat, tanda petik tadi digunakan untuk apa? Oke, untuk judul buku atau judul bacaan. Yang kedua apa? Dialog dalam percakapan. Kita menggunakan tanda petik. Kita lihat pilihannya di sini. Ya. A, B, C, D. Kira-kira mana ya jawabannya? Jawaban yang betul D. Cerpen berjudul tanda petik 2 sehelai rambut usang tanda petik lagi terdapat di halaman 4 buku kumpulan cerpen kenangan bersama nenek. Kok bisa seperti itu ya anak-anak? Coba kita lihat penjelasannya. Ya, perhatikan kenapa D itu betul. Karena apa? Tanda petik digunakan untuk mengutip sesuatu. Misalnya, salah satu judul cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Sedangkan untuk penulisan judul buku ditulis dengan diawali huruf kapital dan ditulis miring. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau judul kita menggunakan tanda petik. Sedangkan untuk penulisan judul buku ditulis dengan diawali huruf kapital dan tulis miring. Ya, paham dari sini? Anak-anakku, itulah tadi penjelasan dari Ustadzah Istanti. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Anak-anakku, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi ya anak-anak. Oke, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.